Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita jumpa lagi di Forum Kauno untuk pagi ini di kesempatan edisi hari ini ya, Senin 5 Mei 2025. Dan pendengar pagi ini ya, untuk Forum Kauno seperti biasa Anda bisa ikuti ya melalui kanal YouTube RRI Manado, ataupun Anda bisa dengarkan melalui frekuensi FM 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun bisa melalui streaming rri.go.id dan juga RRI Digital ya. Dan pagi ini pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan di pagi tadi juga, sejak pagi tadi kita akan membahas Koperasi Merah Putih, percepat penguatan ekonomi desa. Sudah hadir di studio kami pagi ini seorang analis koperasi dari Dinas Koperasi Kota Manado, Pak Brian Ponto, sarjana ekonomi. Ya, selamat pagi Pak Brian. Selamat pagi Pak. Oke, gimana kabar? Sehat ya? Kabar sehat. Sehat, oke. Baik, nah pendengar, belum lama ini kan diketahui Presiden Prabowo ya berencana untuk menyampaikan komitmennya terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan berencana akan segera membangun gudang-gudang koperasi di sekitar 80.000 desa ya. Dan sesuai dengan topik kita pagi ini, Koperasi Merah Putih percepat penguatan ekonomi desa ya. Koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, sebagai sokong guru perekonomian rakyat. Nah, Pak Brian, mungkin sebelum kita bahas topik ini, masih banyak masyarakat ternyata ya yang belum paham benar sebenarnya apa sih fungsi peran dari koperasi itu sendiri dan bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian nasional kita. Oke. Ya, silakan Pak Brian. Sebetulnya koperasi ini Pak, kalau orang telah baik-baik nih, sebetulnya koperasi ini dia itu dibentuk oleh himpunan warga. Nah, artinya bukan inisiator dari satu orang saja, tapi dari himpunan warga dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Mensejahterakan anggota, ya. Jadi koperasi ini dia tidak ada itu dia bilang CEO atau apa, itu hanya ada anggota, pengurus dan pengawas. Nah, tujuannya itu mensejahterakan anggota, berbeda dengan PT atau CV yang dimana untuk keuntungan pribadi. Oke. Tapi ini untuk anggota. Nah, kontribusinya untuk warga adalah di saat area warga itu menjadi anggota, dia pasti akan mendapatkan akses permodalan dari koperasi itu sendiri, serta usaha yang dimasukkan dalam koperasi itu bisa dikembangkan melalui koperasi. Dan dengan harapan koperasi ini bisa membawa potensi-potensi usaha baru yang sebelumnya belum pernah ada di anggota menjadi ada. Itu sebetulnya keinginan koperasi. Jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Ini ternyata banyak masyarakat yang kaget. Oh, Koperasi Merah Putih yang orang tahu KUD, Ya, betul, Koperasi KUD. Unit Desa. Nah, mekanismenya seperti apa sebenarnya ini Koperasi Merah Putih? Sudah sejauh mana sosialisasinya ini, Pak Brian? Sebetulnya kita sudah jalan, sebetulnya ini juga kita baru terima sekitar pertengahan bulan lalu. Jadi memang agak mepet karena launchingnya itu tanggal 12 Juli. 12 Juli ya. Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, itu kita launching 87 kelurahan, diusahakan itu sudah ada akte koperasinya, badan hukumnya. Nah, jadi kita baru sosialisasi baru minggu lalu ke kelurahan, ke lurah-lurah dan camat-camat. Dengan harapan kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu lurah dan camat ini bisa menyampaikan kepada warganya. Dan kita akan mulai musyawarah Pak itu per hari Rabu ini. Hari Rabu ini kita akan musyawarah dengan target
tanggal 20 Mei itu 87 kelurahan sudah tercover. Itu untuk Kota Manado ya? Jadi Kopdes ini kan sering tergaung itu Kopdes Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Tapi setelah kita lihat, Pak Presiden kan waktu itu dia merevisi bahwa pembentukan serentak 70.000 koperasi desa Merah Putih. Lalu direvisi menjadi 80.000. Revisi 10.000 itu karena beliau memasukkan kelurahan juga dalam situ. Jadi koperasi Merah Putih ini bukan hanya kewajiban desa untuk membentuk, tapi juga kelurahan juga ikut membentuk, begitu Pak. Oke, baik. Nah, ini koperasi Merah Putih ini apakah sama juga dengan koperasi-koperasi yang ada sebelumnya itu penerapannya? Untuk perbedaannya itu yang jelas koperasi kelurahan itu kalau di Manado Koplur ya, koperasi kelurahan. Ya. Kalau di kabupaten pasti Kopdes. Nah, Kopdes ini atau Koplur ini perbedaannya itu kalau Koplur itu anggotanya itu hanya boleh dalam satu kelurahan. Jadi tidak boleh di kelurahan lain. Contoh kelurahan Taas, anggotanya ada kelurahan Taas. Tidak boleh dari kelurahan Masing atau lain-lain yang gabung situ, nggak boleh. Karena mereka juga ada koperasinya sendiri. Oh, jadi masing-masing kelurahan sendiri ya? Sendiri. Sedangkan koperasi umum itu biasanya itu anggotanya bebas selama dia dalam satu kota atau satu kabupaten. Terserah itu. Itu yang membedakan. Dan kalau koperasi Koplur itu dia melihat potensi ekonomi yang ada di kelurahan itu. Dia kembangkan di situ. Sedangkan koperasi biasa itu dia melihat ya potensi-potensi apa yang pada umumnya ada. Tapi kalau koperasi kelurahan ini khusus pada kelurahan itu. Jadi benar-benar membuat kelurahan ini menjadi maju dan sejahtera serta mandiri. Begitu, Pak. Nah, untuk kepengurusannya ini ada yang mempertanyakan juga ini jangan sampai ada yang main mata begitu. Betul. Gimana itu? Jadi begini, kalau koperasi Merah Putih ini dia itu pengurusnya itu wajib minimal 5, pengawas itu 3. Nah, 5 ini terdiri apa-apa, ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua keanggotaan, sekretaris dan bendahara. Pengawas, ketua pengawas, sekretaris pengawas, dan anggota pengawas. Ketua pengawas ini ex officio Pak. Iya. Jadi dia langsung lurah. Siapapun lurah atau kepala desa yang menjabat saat itu, dia langsung otomatis menjadi ketua pengawas. Ketua pengawas ya? Ya, itu ex officio artinya melekat jabatannya di situ. Sedangkan 5 ini bebas ini dipilih oleh anggota kelurahan itu. Dengan catatan diusahakan Pak ya, dihimbau, bukan harus, dihimbau. Mereka ini mengerti perkoperasian dan lolos SLIK OJK. Artinya dalam artian yang nggak ada nama buruk lah di SLIK OJK itu. Jadi itu syaratnya ya? Dihimbau, bukan syarat utamanya. Oh iya, kalau boleh begitu kalau ya? boleh. Syaratnya yang paling utama adalah tidak ada keluarga inti saling berhubungan antara pengurus dan pengawas. Tidak ada hubungan keluarga. Inti dan keluarga level 1. Alasannya apa itu? Yang tadi, supaya nggak main mata. Supaya nggak ada itu yang namanya kita jadi karena kita papa itu atau tape mama itu. Nah, jadi 5 ini dan 3 ini tidak boleh ada hubungan keluarga sama sekali. Baru tidak boleh juga semenda Pak. Apa itu? Anak mantu, menantu. Pokoknya hubungan keluarga yang terjadi karena sesuatu hal lah. Pokoknya tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan keluarga begitu. Iya. Sama tidak boleh ada unsur pimpinan kelurahan di situ. Jadi kelurahan hanya boleh ex officio 1 ketua. Hanya boleh lurah atau kepala desa. Untuk ketua pengawas begitu ya. Ya betul. Jadi dengan harapan ini dibentuk dengan harapan supaya mereka ini saling independen. Benar-benar tidak ada yang namanya ordal di situ, begitu sih Pak. Nah kalau misalnya kan sebagai ketua pengawasnya itu kan lurah. Kalau ada keluarga lurah yang jadi anggota gimana? Nggak boleh Pak. Oh tetap nggak boleh ya? Jadi dia berlaku. Dia tidak ada hubungan dengan pengurus, pengawas begitu ya? Jadi 8 ini benar-benar manusia yang berbeda-beda keluarga. Begitu Pak. Oke, baik. Baik pendengar, kita nanti akan berikan kesempatan juga ya untuk Anda bisa bertanya langsung dengan Pak Brian Ponto ya terkait dengan topik kita ya untuk Koperasi Merah Putih. Mungkin Anda masih belum paham mengerti apa ya yang akan Anda tanya ya. Untuk pendengar dan pemirsa nanti bisa gabung di 082195835080 baik di SMS, WhatsApp ataupun melalui line telepon ya. Oke, baik Pak Brian, mungkin kita break dulu sejenak, kita akan kembali nanti kita kasih kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung dengan Pak Brian nanti di pagi ini ya. Baik, kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Halo RRI. Iya, halo RRI. Budi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, masih di forum Kawan Dua pagi ini membahas Koperasi Merah Putih percepat penguatan ekonomi desa bersama Pak Brian Ponto selaku analis koperasi dari Dinas Koperasi Kota Manado. Sembari menantikan line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya pagi ini. Nah Pak Brian, ini sebenarnya tujuannya apa sih dari Koperasi Merah Putih ini? Dan bagaimana kasihan dengan koperasi-koperasi yang sudah ada ini? Sebetulnya tujuan dari Koperasi Merah Putih ini yaitu tadi untuk mengembangkan kelurahan ini agar bisa maju, sejahtera dan mandiri. Artinya kelurahan ini dia bisa mengembangkan dirinya sendiri dengan koperasi. Nah, kalau koperasi yang lain ya gimana nih, kasihan toh mereka. Iya, Nah, iya. Sebelumnya kita bahas dulu Pak. Untuk Kopdes MP ini dan koperasi biasa itu perbedaan yang paling menyolok itu hanya di pembentukannya. Pembentukan. Pembentukannya, kelembagaannya, aturannya, apa semua itu sama. Oh iya, asasnya juga tetap Asasnya sama tetap ya. sama. Kata Jadi orang dia yang ya. enggak terpisah dengan koperasi lain, enggak. Semuanya tetap sama. Yang membedakan hanya kalau koperasi biasa itu 9 orang inisiator bisa terbentuk. Jadi 9 orang datang ke dinas koperasi memohon untuk buat koperasi, kita layanin. Untuk koperasi desa ini tidak boleh seperti itu. Jadi mereka tidak boleh datang ke dinas koperasi. Dinas koperasi pasti akan mengarahkan mereka untuk ke kelurahan. Di mana di situ syarat utama untuk membentuk ini adalah musyawarah. Jadi pembentukan ini harus diawali dengan musyawarah. Dan setelah musyawarah itu baru kita tentukan rapat pembentukannya kayak gimana. Hanya itu bedanya. Sisanya itu masih sama. Kelembagaannya, aturannya dan lain-lain. Tapi karena ini program pemerintah, otomatis ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah untuk mempercepat pembentukan ini. Salah satunya itu pembiayaan melalui APBD untuk biaya akta notarisnya. Jadi untuk pembentukannya ini para warga hanya perlu datang musyawarah, mengikuti rapat pembentukannya, memilih pengurus pengawas, menentukan bidang usahanya, sisanya itu aktanya itu nanti ditanggung oleh APBD. Gitu. Jadi tapi secara manajemen, aturan, kelembagaan itu tidak ada yang dianaktirikan di sini. Begitu, Pak. Jadi pada dasarnya koperasi-koperasi yang sudah ada ini apa wajib harus untuk gabung dengan Koperasi Merah Putih ini atau gimana? Nggak perlu, nggak Pak. perlu. Mereka bisa bersaing dengan bisnis mereka sendiri, nggak masalah. Oh gitu ya. Tapi intinya di Kopdes MP ini, makanya Pak Prabowo itu menentukan 7 bidang usaha yang prioritas. Itu ada warung sembako, apotek tradisional, apotek klinik, gudang, logistik, baru USP, baru sama
gerai-gerai perkantoran. 7 ini wajib Wajib ya. prioritas utama itu untuk dari Koperasi Koperasi Merah Merah Putih, Putih ini melakukan usahanya. 7 ini prioritas. Artinya 7 ini harus ada di tiap kelurahan walaupun tidak perlu berjalan bersamaan. At least dicicil-cicil bisa, tapi 7 ini harus ada. Tujuannya 7 ini kalau orang lihat gerai sembako lah, apotek apa, tujuannya untuk mempermudah dan juga mensejahterakan kelurahan itu. Karena kebutuhan-kebutuhan pokoknya ada dalam kelurahan itu, dibentuk dalam bentuk koperasi. Begitu, Pak. Oke. Nah, kalau berbicara Koperasi Merah Putih ini sebenarnya kalau dari Dinas Koperasi Kota Manado sendiri, apa ada semacam strategi begitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat dalam Koperasi Merah Putih ini? Ya ada, Pak. Kita sekarang ini karena kita nggak bisa sentuh semua ya, otomatis lurah dan camat yang jadi garda terdepan pemerintah kita untuk mensosialisasikan Koperasi Merah Putih. Tapi kita juga aktif juga di sosmed, dan salah satu juga cara kita untuk mensosialisasikan ini adalah ya datang ke RRI untuk kita bicarakan ini. Begitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini tadi kan kita sudah berbicara pengurus, pengawas, anggota. Oke. Ini untuk mekanisme permodalannya itu bagaimana nih Pak Brian? Apa sudah ada bocoran atau bagaimana nih Pak? Untuk mekanisme permodalannya itu dia pada dasarnya sama, simpanan pokok, simpanan wajib seperti pada koperasi biasanya. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini menjadi modal utama untuk koperasi memulai usahanya, itu pasti. Tapi kan Pak Presiden ada mengatakan untuk beberapa hal bahwa ada bantuan permodalan dari Pak Presiden. Nah itu kita masih belum ada teknisnya kayak gimana ke depannya. Oke, baik Pak Brian, kita tahan dulu sebentar. Sudah ada line telepon ya. Kita ke 0821 9583 5080. Selamat pagi Forum Kawanua. Forum Kawanua, selamat pagi Bung Michael Cia. Selamat pagi Bung Beni Jo Bolmut. Ya, Bung Beni Jo, apa yang ingin Anda tanyakan ini dengan Pak Brian Ponto selaku analis koperasi dari Dinas Koperasi Kota Manado? Silakan Pak Beni Jo. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya supaya banyak yang gabung. Pertanyaan begini Pak ya, itu Koperasi Merah Putih itu kan dibiasakan untuk kelurahan desa. Pertanyaan saya Pak, apakah cuma dalam bentuk uang untuk bentuk alat-alat seperti alat pertanian, mesin paras atau jonder ya, alat padi atau traktor, apakah itu juga ada di Koperasi Merah Putih ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk Koperasi Merah Putih itu apakah ada keterbatasan anggotanya? Maksudnya standar berapa jumlah anggota atau mungkin bahkan lebih dari itu. Itu aja, makasih, selamat pagi. Baik, terima kasih, selamat pagi Bung Beni Jo. Kita tahan untuk satu penelpon ya kalau masih ada di line telepon yang sama 0821 9583 5080 atau mungkin melalui SMS WhatsApp ya. Untuk pagi ini berbicara terkait dengan Koperasi Merah Putih, percepat penguatan ekonomi desa. Nah, mungkin kita langsung saja ke jawabannya. Ini menarik ya pertanyaan. Iya, silakan. Iya, Pak Beni Jo dari Bolmut ya. Iya. Ya. Untuk koperasi desa, berarti ini koperasi desa ya karena Bolmut ya. Untuk koperasi desa Merah Putih, untuk tadi kan kita sudah bilang bahwa ada 7 bidang usaha. 7 ya. Ya, tapi di situ kan nggak ada yang namanya pertanian, ya kan. Nah, selain 7 ini Pak Presiden memberikan satu poin lagi, poin ke-8, di mana dalam poin ke-8 ini dia membebaskan desa dan kelurahan untuk memilih usaha-usahanya berdasarkan potensi daerah yang ada di daerah tersebut. Jadi disesuaikan begitu. Betul. Ya? Nah, mungkin dari Pak Beni Jo yang di Bolmut, kita tahu Bolmut itu kan pasti banyak pertanian. Iya, Nah, betul. nanti bisa mungkin dimasukkan pertanian di situ. Bidang usahanya pertanian, nanti mungkin dengan masuknya bidang usaha pertanian ini, permodalan yang diberikan oleh Pak Presiden tadi, itu bisa digunakan untuk membeli alat pertanian, bisa Pak. Begitu. Yang penting, intinya begini, pada waktu pembentukan, itu 7 itu pasti ada. Yang ke-8 ini tolong pikirkan baik-baik untuk bapak-bapak dan ibu-ibu calon Koperasi Merah Putih, untuk pikirkan baik-baik, kira-kira potensi usaha apa yang memungkinkan kita ada di daerah ini. Nanti dari itu dia akan berkembang menjadi alat pertanian mungkin ataupun sesuai dengan potensi daerah tersebut begitu. Mungkin maksud Bung Beni Jo ini soal dana bantuan begitu kan, modal gitu. Ini apa memang hanya dalam bentuk uang atau ada juga dalam bentuk barang begitu? Nah, untuk bentuk permodalannya itu kita baru sampai dapat info bahwa 3 sampai 5 M. Untuk teknisnya yang tadi saya bilang masih kita belum tahu kayak gimana nih. Betul. Karena kita baru ada turunannya untuk pembentukannya. Untuk permodalannya kita masih belum ada teknisnya kayak gimana. Tapi itu yang kita bilang, yang penting
Pertanyaan ini dimasukkan pada saat pembentukan agar kalaupun nanti dapat alat ataupun berupa benda itu bisa terakomodir di situ. Sedangkan untuk keterbatasan anggotanya, Pak, itu tidak ada batas jumlahnya berapa selama dia adalah warga desa atau kelurahan di tempat itu. Itu, Pak. Yang penting mau bekerja sama begitu ya. Iya, betul. Oke. Baik. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat pagi Forum Kawanua. Iya. Selamat pagi Tabea, Pak Heri. Oke, Tateli. Selamat Silakan. pagi Bapak narasumber, Iya. Pak Brian Ponto. Iya. Iya. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Ini pertanyaan begini ya Pak. Tentunya mungkin pinjamannya itu tidak sama kan? Ya. Karena usahanya berbeda-beda. Oke. Kalau dia warung, yang cuma jual tukang jual tinutuan atau cuma tukang jual gohu, beda kan toh. Di samping itu harus ada survei. Survei. Jangan dia tidak punya lokasi atau tidak punya tempat, terus dia diberikan. Dan memang juga harus sudah kontrol. Misalnya begini, misalnya 2 orang usaha yang sama. Nanti aku udah begini, ya pengada pelebekung kita nyandak kan? Atau nggak ada main mata toh. Nah, ini jangan itu terjadi. Dari biar bagaimana di rakyat akan mau diketahui, akan mau kukutanya semua. Dan orang-orang yang sudah sempat meminjam harus dikembalikan sesuai yang sudah diatur, agar supaya juga kan dia boleh buat pinjam ulang. Kalau Iya, dia betul. mungkin semua hampir lunas, dia boleh lebih mau kembangkan DP usaha, memperbesar. Asalkan seperti itu. Kemudian apabila sudah 3 bulan dia tidak menyicil, mungkin blacklist atau seperti apa. Dan juga itu harus ada papan di warung atau di warung itu agar supaya dipampang situ nama-nama semua. Oh ini belum bayar. Jadi semua bisa lihat. Itu lebih transparan, terbuka. Dapat tahu juga, oh sekian, ini begini, rata-rata misalnya 300.000, 400.000 dapat pinjam. Sudah dapat tahu kurang lebih 1.000 orang ini. Oke. Dia mencapai 3, 4, sampai 5 M. Baik, Pak Heri. Jadi harus transparan. Kong begini Pak Brian. Misalnya Katuk Tulurah. Dia banyak DP ponakan. Misalnya DP anak basudara DP ponakan. Itu kira-kira bingung juga Katuk. Seperti apa kan? Oke. Walaupun itu jurang. Karena kalau di desa itu banyak. Di desa itu rata-rata basudara. Betul. Tapi kalau di kota berbeda. Belum tentu juga lurah itu domisilinya di kelurahan situ kan. Cuman ini mengantisipasi. Jangan-jangan ada kebetulan seperti itu. Terus kasihan. Sedangkan orang juga mau usaha. Biarlah kurang DP ponakan. Ada DP tagate itu memang harus ada pengaturan. Supaya lebih asik. Terima kasih. Oke. Tadi ya. Baik, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli. Kalau masih ada lagi di belakangnya Pak Heri di 0821 9583 5080. Ya, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua Iya, RRI selamat Kabupaten Manado. pagi Cliff Motoling. Motoling, bisa. Iya, silakan Cliff. Oh, sangat menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh dari Bapak siapa tadi ini? Dari Pak Koperasi, Brian ya? Ponto. Iya, Ada dari Dinas Koperasi Kota 7 Manado. prioritas kan tadi. Iya, betul. Kalau saya berpikir-pikir tadi begini, mungkin ada beberapa yang harus dimasukkan di situ seperti ada percetakan atau ada pengetikan atau tempat fotokopi. Biasa di desa kan sudah banyak yang membuat apa begitu kan, fotokopi untuk ATK begitu kan, alas tulis kantor dan lain sebagainya. Daripada mau jauh-jauh lagi ke kecamatan atau di mana, itu kan rekrut juga anggota kan, seperti ada tempat pekerjaan. Itu bagus. Dan kedua untuk kuliner, karena koperasi juga kan berkaitan dengan UMKM kan begitu. Jadi karena itu ketika sudah terdaftar jadi anggota itu ada pekerjaan ya begitu, karena mereka sudah termasuk anggota koperasi atau di kelompok itu. Jadi itu untuk perekonomian mereka. Jadi ketika mereka tidak ada kerja, mereka masih jadi anggota. Oh di bidang apa? Oh kuliner. Berarti kan sudah diberikan modal untuk kuliner. Jadi mungkin salah satu itu poin yang belum masuk di 7 prioritas ya seperti itu. Oke. Tapi mudah-mudahan ke depan karena ini mungkin
masih Karena baru, masih baru, ya. karena melihat DP prospeknya seperti apa, Mm-mm. mungkin seperti itu. Tergantung wilayah, daerah yang ada. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bung Cliff ya. Mungkin kita tampung dulu untuk 2 penelpon ya. Mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Brian. Ya, silakan. Oke, yang dari Pak Heri Tateli dulu. Iya. Ya, ini bagus sih Pak sebetulnya. Tapi itu kita kembalikan lagi begini Pak. Untuk koperasi ini dari warga, oleh warga, untuk warga. Iya, Dari iya, anggota, iya, oleh betul. anggota, untuk anggota. Artinya begini, sebuah koperasi tidak akan jalan tanpa ada partisipasi aktif dari warga. Pemerintah itu hanya fasilitator. Aktornya itu warga atau anggota. Nah, kita di situ begini, dalam susunan koperasi itu tertinggi itu bukan pengurus, bukan pengawas, tapi anggota. Itu tolong dicapkan baik-baik untuk warga. Kekuasaan tertinggi itu ada pada kalian. Jadi, selama warga berpartisipasi aktif, mengawasi, dan tidak takut untuk menyuarakan, harusnya hal ini tidak terjadi. Makanya itu, setiap ada rapat itu tolong ikut dan berpartisipasi aktif agar bisa menyuarakan hal-hal ini. Betul. Begitu, Pak. Nah, untuk Pak Cliff Motoling, iya bagus ini Pak untuk usulannya. Memang 7 bidang prioritas utama, tapi ada poin ke-8 yang menyatakan bahwa bisa ditambah berdasarkan potensi daerah. Mungkin percetakan fotokopi bisa dimasukkan, kuliner bisa, bebas selama itu merupakan potensi daerah tersebut ataupun ada usaha dari anggota yang punya usaha ini bisa ditambahkan di situ. Karena tujuan utama dari ini juga salah satunya menyerap tenaga kerja. Jadi sebisa mungkin usaha sebanyak mungkin itu diserap semakin baik semakin bagus. Oke. Nah, kalau dari Pak Heri tadi ini ada yang terlewat mungkin ini survei ini jangan sampai justru sudah dikasih ternyata tidak ada tempat lahan begitu. Ya. Itu bagaimana itu? Ya. Begini Pak. Jadi dalam koperasi itu ada namanya AD, ada namanya ART. Oh ya. Anggaran dasar ini badan hukum. Ini saklek nggak bisa dirubah, harus mengikuti Iya. notaris. Ada namanya ART. Anggaran ART, rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Iya. Ini yang kita sering bilang ini kalau bahasa kerennya ini SOP. SOP ya. Betul. Jadi silakan warga membentuk SOP mereka sendiri. Kalau memang mau dari warga itu, Pak kita maunya ada survei, masukkan di SOP. Jadi sebelum kita memberikan pinjaman, kita survei dulu, membentuk tim surveinya, membentuk apa, itu terserah. Jadi koperasi ini kita tidak mengatur sampai teknis manajemennya, enggak. Itu begitu. kebebasan dari anggota dan pengurus dan pengawas. Mau diatur kayak gimana nih SOP-nya? Itu tergantung dari anggota, pengawas dan juga pengurus. Selama tidak kriminal. Oh, jadi selama menunggu pencairan itu tidak perlu menunjukkan harus ada karena ada usaha, karena ada lahan. Yang mana Pak? Untuk pencairan untuk pencairan, yang iya. 3 sampai 5 M itu Pak. Ya, modalnya. Kalau modal itu kita belum dapat teknisnya Pak. Oh, ya, Ini yang oke. kita bicarakan di sini baru DP usaha simpan pinjamnya. Oke. Karena kalau menurut Pak Presiden ya diberikan semua. Oke. Nah itu kita nggak tahu Tidak apakah terbatas ya. iya, Oke. bagaimana teknisnya begitu. Nah, bagaimana ketika ada anggota yang tidak mampu mengembalikan? Apa langsung di blacklist atau bagaimana itu? Bisa langsung di blacklist. Bisa langsung di blacklist, bisa diberikan teguran. Itu bebas tergantung SOP yang diatur oleh Oh iya. anggota pengurus pengawas. Kita nggak bisa memberikan masukan kayak gini. Nanti itu jadi sebuah pedoman, nggak bisa. Karena asas juga koperasi ada demokrasi. Artinya kita sama-sama situ memberikan suara kita, pendapat kita untuk membentuk kayak gimana sih koperasi kita nantinya. Begitu, Pak. Oke. Baik, ini semakin menarik ya untuk forum Gonua pagi ini terkait dengan Koperasi Merah Putih Percepat Penguatan Ekonomi. Oke, sembari menantikan lain telepon lagi, ini ada yang masuk melalui WhatsApp dari Ibu Alia di GPI. Saya tertarik tadi mendengar usaha warung sembako yang bisa mendapat bantuan. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pemberian bantuan seandainya saya ingin membuka usaha tersebut di kompleks kami, begitu. Oke, Bu Alia dari GPI. Sebetulnya kalau mau bilang bantuan enggak ada. Kita enggak memberikan bantuan ke pelaku usahanya. Nah, itu tolong dicatat baik-baik. Kita enggak ada pemberian bantuan kepada pelaku usaha. Tapi mencatat dari pidato Pak Presiden bahwa akan diberikan permodalan untuk koperasinya. Hanya diberikan modal. Iya, jumlahnya berapa dan juga teknisnya kayak gimana, itu kita masih belum dapat. Oh ya, oke. Begitu. Jadi untuk bantuan langsung ke warga itu enggak ada. Enggak ada, belum ada. Belum ada dan kita masih menunggu teknisnya untuk yang permodalan dari koperasi itu. Begitu. Jadi yang kita kejar tanggal 12 Juli ini
adalah pembentukan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan yang sebanyak 80.000 itu, Pak. Begitu. Oke, nah ini kalau berbicara pinjaman, simpan pinjam kan? Ya, untuk Selain simpan anggota, pinjam. selain anggota kan ini ada ketua, wakil bendahara. Itu ketua wakil bendahara juga itu bisa melakukan Pinjaman. peminjaman atau gimana? Iya. Jadi pengurusan-pengawas juga itu anggota, Pak. Oh, tetap disebut anggota. Iya. Oke. Walaupun mereka ada jabatan, tapi mereka juga anggota dan punya hak yang sama juga dengan anggota yang lain. Tapi kan itu prinsip dasar koperasi juga kan untuk pada saat rapat itu harus quorum. Iya, harus Ya, forum, betul. Harus forum dan juga harus quorum. Artinya 50+1. 50, iya. Jadi kalau mau bilang boleh bapaknya, boleh nokatu ya. Masih manusia. Oke, baik. Oke, baik Pak Brian, kita break lagi sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda ya, untuk pendengar dan pemirsa. Ya, line telepon nanti masih kami akan berikan kesempatan untuk sesi terakhir ya. Tetap bersama kami. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, kita masih di Forum Kawan untuk pagi ini di sesi terakhir ya. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa di line telepon 082195835080 ataupun melalui SMS dan WhatsApp ya. Kalaupun masih ada yang mungkin belum paham, masih penasaran seperti apa sih Koperasi Merah Putih ini ya, bisa langsung bertanya ya dengan Pak Brian di sini ya dari Dinas Koperasi Kota Manado. Oke, Pak Brian, sambil menantikan penelpon. Oke, baik, sudah ada. Kita ke line telepon. Selamat pagi Forum Kaunua. Forum Kawanua dengan Pak Sartono di Pombos. Iya, selamat pagi Pak Ponto. Iya, selamat pagi Pak Salam Sartono. sehat, salam sejahtera. Oke, baik. Kalau Silakan. berbicara koperasi ini untuk membantu perekonomian yang ada di pedesaan, artinya seperti itu. Dengan adanya ini logo, dulu kan KUD, sekarang koperasi Merah Putih. Merah Putih. Ya, berarti ada kemajuan ini. Mudah-mudahan ke depan DP anggota-anggota betul-betul bagus-bagus dan bukan bilangnya bagus. Ya karena yang lalu-lalu biarlah berlalu. Karena ini koperasi ini seperti suri. Ya, dengan adanya pemerintah buka ini Merah Putih ini ya bersyukur alhamdulillah. Dengan adanya ini membantu tuh masyarakat yang ada punya potensi yang kuat yang ada di desa itu untuk membantu kesejahteraan kehidupan masyarakat desa itu. Dan ini sangat membantu menghilangkan juga menambah juga tenaga kerja. Membuka lapangan kerja. Cuma namun banyak koperasi yang tempat ini banyak terhalang itu karena pengurusannya ini. Karena orang-orang ini yang mohon maaf yang bukannya bertanggung jawab. Artinya setelah ada simpan pinjam pernah terjadi kalau orang disuruh karya itu pernah terjadi. Akhirnya bawa begitu uangnya tidak dikembalikan. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya ini program pemerintah making ini di desa ini yang mudah-mudahan akan lebih maju, lebih ditingkatkan, lebih berkarya supaya orang sejahtera semua yang ada di desa situ. Jadi yang saya mau tanya, berapa orang dulu? Apakah ini sudah di jalan? Kau mau bikin ulang baru? Ini seberapa banyak yang Bapak tangani sekarang atau baru memulai?
baru kira-kira mau dibentuk dulu atau sosialisasi dulu pada orang yang ada di kampung situ, baru bentuk atau bagaimana? Nah, baru orang-orang yang memang berkompeten, yang sudah dipercayakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan apakah ini harus diawasi oleh juga anggota atau tidak? Itu yang pertanyaan. Terima kasih, selamat pagi. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Sartono ya untuk tanggapan dan juga pertanyaannya. Ya, kalau masih ada di line telepon yang sama 0821 9583 5080. Selamat pagi Forum Kaunua. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hengki. Dan Jokowi. Iya, Pak Hengki silakan. Pak Ponto tak mau tanya. Kalau pendukung Argentina yang berhasil berarti orang ini boleh ada apa? Iya toh, ini kan merah putih. Jadi hati-hati. Bercanda ya, Itu Pak. Oke. Yang kedua, kalau kita ikuti, memang kalau Tomon sudah minggu lalu sudah dicanangkan oleh wali kota dan wakil. Ada yang apa? Cuma kalau DP teknis selanjutnya kita belum tahu dan sampai di kecamatan atau di kelurahan. Belum dang tahu Pak, kita suka sepertinya dang mau coba, siapa tahu dong pilih jadi pengurus di koperasi di Patape di setempat. Mudah-mudahan dorang pilih kalau dong lihat berintegritas, siapa tahu dong. Ya. Halo. Ya, Pak Jokowi. Koperasi katono itu nota bilang tadi, koperasi itu mesti gotong royong. Demokrasi. Kok itu bukan bantuan langsung. Apa orang yang salah persepsi kalau kita mesti jadi Pak Jokowi, halo. Iya. Itu yang mesti Pak Jokowi. makasih banyak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Ini terkait dengan bantuan lagi ini, dikupas lagi nih ya. Oke, baik Pak Brian, mungkin bisa langsung aja dijawab dulu ini dari Pak Sartono dan Pak Jokowi ya. Untuk yang Pak Sartono, Pak, kita untuk sekarang kita belum Ya, karena masih baru ya. Jadi kita belum mulai pembentukannya. Tapi yang tadi kita bilang bahwa hari Rabu kita mulai. Kita mulai musyawarah di kelurahan-kelurahan dan itu targetnya 20 Mei atau ya 20 sampai 25 Mei itu sudah selesai di 87 kelurahan. Nah, musyawarahnya itu berikutan dengan pembentukannya, Pak. Jadi Pak Sartono kalau boleh nanti di Kombos, kalau terus mulai musyawarah tolong berpartisipasi aktif lah supaya bisa memberikan masukan-masukan. Karena tadi kita lihat saran-sarannya bagus-bagus sekali. Sedangkan untuk pengurusnya itu benar harus kompeten, jangan sampai tidak tahu berkoperasi. Karena operasional utamanya itu pasti di-drive oleh pengurus. Anggota itu hanya tinggal menerima, oh ya, pengurus ator. Tapi jangan juga anggota itu hanya sampai di pengurus ator. Tolong juga anggota juga berpartisipasi aktif dalam mengawasi. Karena koperasi ini milik kita bersama, bukan milik pengurus, bukan milik pengawas, tapi milik kita bersama. Jadi kalau koperasi ini merugi ataupun bahasanya dapat luka lah, tolong sakit sama-sama. Makanya tolong awasi bersama. Ini tidak akan jalan kalau tidak ada warga yang ikut berpartisipasi aktif di sini. Begitu, Pak. Oke. Sedangkan untuk Pak Jokowi tadi. Iya, yang masalah bantuan. Iya Pak, benar sekali itu Pak. Jadi ini tidak ada yang namanya bantuan langsung. Ini hanya permodalan, penyertaan permodalan yang orang juga masih belum tahu teknisnya kayak gimana. Tapi yang jelas itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden, teknisnya kayak gimana kita masih menunggu. Yang jelas, kalaupun penyertaan permodalannya sudah mulai, pasti kita akan sosialisasi lagi seperti ini. Begitu, Pak. Oke. Jadi ini berapa banyak modal yang bisa dipinjamkan itu mungkin belum tahu juga ya? Ya, kita masih belum tahu. Mekanisme kayak gimana juga kita masih belum tahu. Tapi bukan berarti koperasi itu belum boleh jalan, Pak. Enggak. Bisa jalan karena di awal itu harus ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu dikumpulkan oleh anggota. Nah, penentuan berapa besarnya itu terserah dari rapat waktu itu. Mau ditentukan simpanan pokok berapa, simpanan wajib berapa. Nah, pada saat dikumpulkan kalau misalnya dia menyentuh contoh angka 10 juta, silakan berinovasi dengan menggunakan dana tersebut. Begitu, Pak. Nah, untuk Koperasi Merah Putih ini sendiri, apakah ada kolaborasi begitu dengan pihak lain atau seperti apa? Untuk Koperasi Merah Putih untuk sampai sekarang kita masih belum dibuat nih Pak, kayak gimana nih teknisnya untuk berkolaborasi. Nanti kedepannya mungkin akan konsepkan. Tapi untuk sekarang kita masih kejar untuk yang 12 Juli pembentukannya. Intinya itu kalau menurut pemerintah ya, menurut kita lah. Ada dulu.
ada dulu ya. Iya. Kalau orang semua tahu jauh berpikir, kalau ini barang belum ada, sampai orang baca cerita awang-awang. Oh, oke. Jadi ada dulu lah begitu. Oke. Baik, ini ada juga masyarakat yang mengeluhkan ini pernah punya pengalaman yang kurang baik dengan koperasi. Aduh, so tobat kita dengan koperasi. Ini sebenarnya bagaimana sih ini bisa terjadi? Nah, itu yang kita bilang tadi. Memang kalau koperasi biasa itu sering orientasinya pada profit lah, pada profit. Tapi tidak semua koperasi seperti itu. Ada juga banyak koperasi di Manado yang kita lihat mensejahterakan anggotanya. Malah anggotanya itu usahanya, contoh scale-nya hanya 1, dikembangkan menjadi 6, menjadi 7, itu ada. Jadi tidak semua koperasi yang nakal. Tapi memang ada beberapa koperasi yang nakal. Nah, di situ mohon anggota berperan aktif untuk bisa menyuarakan itu. Karena orang dinas ini cuma di Mahakere Timur situ, cuma dekat. Jadi kalau memang Bapak Ibu nggak bisa menyuarakan secara langsung, bisa melalui patoran. Nah, oke, berarti bisa datang ke kantor atau mungkin melalui line telepon mungkin bisa disampaikan keluhan. Bisa. Kalau orang lebih ke sosial media sih Pak, di Facebook. Sosial media. Sosial media carinya apa itu? Dinas Koperasi Kota Manado. Oke, baik. Kalau masih ada lagi di line telepon, SMS dan WhatsApp di 082195835080 ya. Kita masih berbicara dengan topik yang sama pagi ini. Masih ada bersama Pak Brian Ponto ya dari Dinas Koperasi Kota Manado. Ya, kita akan kasih kesempatan ya untuk Anda. Nah, Pak Brian, ini kalau berbicara koperasi Oh ya, oke, baik. Kita ke line telepon dulu. Silakan. Selamat pagi, Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Forum Kawanua. Oke, baik. Nanti bisa dihubungi kembali ya di line telepon yang sama. Oke, ini sudah ada yang masuk lagi melalui WhatsApp ini. Selamat pagi, presenter dan narasumber. Pertanyaannya pertanyaan saya satu, apa saja yang menyebabkan koperasi itu sulit berkembang dibandingkan dengan badan usaha yang lain? Kemudian yang kedua, bagaimana tanggung jawab koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran? Kemudian yang ketiga, selamat pagi Forum Kawanua, koperasi Merah Putih sangat baik untuk diadakan di setiap desa karena akan menumbuhkan perekonomian desa itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana dengan usaha warung yang akan, mungkin ini yang tadi ya, yang sudah tadi ya, ya hampir sama. Bagaimana dengan usaha warung yang akan mengajukan pinjaman sebagai tambahan modal usaha, apakah ada syarat-syarat yang harus disiapkan untuk mendapatkan pinjaman tersebut? Ibu Olvi Langgoan. Ya, terima kasih Bu Olvi, mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama dan kedua tadi. Ini mengapa koperasi sulit berkembang dibandingkan dengan badan usaha yang lain ya Pak? Karena menurut kita begini, ini yang kita temui di lapangan ya. Ini banyak koperasi yang sistemnya itu masih konvensional Pak. Kita nggak mengikuti update perkembangan yang terjadi sekarang. Sehingga menyebabkan koperasi itu sulit bertahan di era digital. Itu satu. Yang kedua, sering begini, kelemahan koperasi itu sendiri sebetulnya demokrasi Pak. Kelebihannya demokrasi, kekurangannya itu demokrasi. Kenapa? Karena pada waktu pemilihan pengurus dan pengawas itu berdasarkan voting pemilihannya. Nah, otomatis sering yang terjadi itu orang yang tidak berkompeten atau tidak tahu perkoperasian itu dipilih menjadi bendahara, sekretaris bendahara. Memang tidak diberikan pemahaman dulu atau semacam. Itu yang selalu kita kasih Pak. Itu pada waktu dia mulai membentuk itu selalu kita penyuluhan itu harus yang mengertilah perkoperasian. Kalaupun bendahara harus mengerti cara manage keuangannya. Manage keuangan ya. Tapi kan yang terjadi Pak pada seiring dia berjalan, pergantian pengurus. Nah ini kiat-kiat ini hilang. Kiat-kiat ini hilang, akhirnya mereka pilih berdasarkan kedekatan. Nah kedekatan ini pada waktu manage, ya otomatis orang yang nggak tahu keuangan dipilih jadi keuangan Pak, menjadi apa Pak? Pasti dia nggak tahu manage keuangan. Itu kedua. Ketiga, kita masih kurang sekali Pak anak muda yang berkontribusi dalam koperasi. Dan ini yang kita selalu sampaikan pada saat penyuluhan, tolong anak muda itu diberikan partisipasinya. Kenapa? Karena untuk yang generasi elder itu agak susah beradaptasi di lingkungan digital yang sekarang. Ada bisa, tapi ada banyak yang enggak. Karena itu mereka kerja 2 kali, mereka belajar baru penetapan. Tapi untuk anak muda, mereka udah nggak perlu belajar karena ini sudah jadi lifestyle mereka. Hanya tinggal penetapannya. Nah ini yang kita minta, tolong anak muda itu lebih berpartisipasi aktif dalam koperasi.
Tiga ini sih Pak yang menyebabkan memang koperasi itu sulit berkembang. Daripada badan usaha yang lain. Sedangkan untuk tanggung jawab koperasi apabila mengalami kerugian atau pembubaran, kalau dia kerugian itu pasti pengurus harus bertanggung jawab kepada anggota. Kenapa dia mengalami kerugian atau apa-apa, sehingga anggota yang memutuskan apakah pengurusan ini masih lanjutkan atau tidak. Bisa pada saat namanya RAT itu, rapat anggota tahunan, pada saat pemaparan yang terkena rugi, bisa anggota meminta penggantian pengurus itu bisa Pak. Berdasarkan voting 50% plus 1. Jika dia mengalami pembubaran, otomatis ada pembagian. Pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lainnya, dan juga asetnya Pak. Itu harus diatur sedemikian rupa sehingga pembagiannya secara harusnya adil. Itu hak anggota. Itu sih Pak. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Olvi Langguan ini mungkin tadi soal untuk pertanyaan ketiga, di setiap desa karena menumbuhkan perekonomian desa itu sendiri, bagaimana usaha warung yang akan mengajukan pinjaman sebagai tambahan modal usaha? Apakah ada syarat yang harus disiapkan? Nah, jadi begini, ini Koperasi Merah Putih ini sebetulnya kok dia kasihan bukan kayak bank kasihan. Nah, muncul langsung berpinjam, enggak. Koperasi Merah Putih ini datang dengan permodalan yang seadanya untuk sekarang ya Pak. Nanti untuk kedepannya kita belum tahu teknisnya gimana. Tapi untuk sekarang hadir dengan permodalan yang seadanya, yang dikumpulkan pada waktu rapat pembentukannya. Nah, dari situ baru dia berinovasi usaha-usaha apa yang kita mulai. Ya puji Tuhan kalau dia mulainya dari USP, unit simpan pinjam. Artinya modalnya agak besar yang terkumpul toh. Nah itu bisa mengajukan pinjaman ke koperasi dengan syarat yang sudah ditentukan pada saat rapat pembentukan. Tapi itu pinjaman bukan dari negara kasih bantuan, enggak. Itu milik kalian, milik anggota yang dikumpulkan menjadi modal. Jadi jangan pernah berpikir pinjaman ini dari pemerintah, enggak. Pinjaman ini dari anggota, untuk anggota. Dari anggota untuk anggota. Jadi yang berhak meminjam itu hanya untuk hanya anggota ya. Kalau tidak anggota berarti nggak boleh ya. Betul. Oke. Baik. Oke, Pak Brian, ini tadi sempat menyentil soal teknologi, memanfaatkan teknologi. Nah, kalau dari Koperasi Merah Putih sendiri ini bagaimana memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan aksesibilitas ataupun kualitas layanan keuangan? Bagusnya seperti apa nih? Makanya itu kita mulai musyawarah juga, salah satu materi kita juga itu mengenai pemanfaatan teknologi Pak. Jadi kita sebetulnya rencana kita itu idealnya Pak ya, itu kita meminta anak-anak muda juga ikut menjadi pengurus atau pengawas Pak. Idealnya kayak gitu, sehingga bisa mengembangkan sebuah sistem atau sebuah inovasi digital lah untuk bisa mengembangkan koperasi ini. Tapi ya itu kita bilang, kembali lagi ke koperasinya. Kalau koperasinya yang nggak mau, ya kita bisa apa? Kita hanya bisa memberikan, hanya bisa menggerakkan. Tapi koperasinya jika tidak mau berkembang, ya itu tak bisa berkembang. Bisa berkembang. Begitu Pak. Oke, baik. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, Pak Brian. Memang yang namanya organisasi ataupun komunitas ataupun apapun itu ya, termasuk koperasi itu sendiri, tidak lepas dari yang namanya tantangan. Betul. Nah, apa kira-kira yang menjadi tantangan ke depan ini yang perlu dipertimbangkan ini, Pak Brian? Silakan. Iya, ini tantangan ke depannya ini sudah pasti Pak. Satu pasti teknologi. Ini kalau kita nggak beradaptasi sama teknologi ini berat loh Pak. Ketinggalan nih. Kita begini Pak, kita simpel aja kita pakai kehidupan pribadi ya. Mulai pertengahan tahun lalu tapi hidup pribadi itu jadi lebih gampang sekarang Pak, karena ada ChatGPT. Lebih mudah. Iya betul. Itu kita bikin materi apa semua itu kita kasih ChatGPT. Bahkan Impress dan Juklat ini Pak, itu ada 70-80 halaman, itu kita nggak baca Pak. Kita suruh dia baca Pak. 5 detik kelar dia baca, kita minta poin-poin dia kasih semua. Kita tanya apapun, apapun itu dia bisa jawab Pak. Dan itu kita cross check dan ternyata benar. Semudah itu hidup sekarang. Nah, ini koperasi tujuannya untuk mensejahterakan anggota. Masa nggak mau pakai kemudahan itu? Jadi salah sendiri jika memang kemudahannya nggak mau dipakai. Itu satu. Itu tantangannya Pak. Teknologi itu selalu menjadi tantangan dalam koperasi. Iya betul. Yang kedua, partisipasi anggota. Awal kalau dia sudah berpartisipasi aktif, tapi ke depannya dia enggak, ini bahaya Pak. Itu gimana ini bahaya. itu? Iya. Jadi kita dinas pasti akan monitoring, pasti. Itu tugas melekat pada dinas pasti monitoring. Tapi kita nggak bisa monitoring sampai dalamnya jika warganya juga tidak bantu monitoring. Karena itu kita selalu bilang, kita selalu minta warga atau anggota tolong bantu kita
untuk melakukan pengawasan secara aktif kepada koperasi-koperasi ini, termasuk Koperasi Merah Putih, Pak. Jangan sampai kita tidak berpartisipasi aktif, hanya berharap pada pengurusan pengawas, dan ternyata pengurusan pengawas juga ada kesibukan lain atau ada pemikiran lain yang tidak sejalan dengan anggota, akhirnya pecah belah. Ya. Itu jangan sampai. Intinya di dua itu, Pak, teknologi dan partisipasi aktif anggota. Kalau dua ini jalan, pasti koperasi jalan bagus, Pak. Pasti itu, Pak. Gitu. Hanya itu aja tantangannya ya. Nggak ada lain, Pak. Kalau namanya permodalan itu manusia saja, Pak, bisa, Pak. 5 juta dia bisa keluar dari 10 juta loh, Pak. Apalagi ini himpunan manusia, Pak, pasti bisa. Yang penting partisipasi aktifnya. Anggotanya itu bisa memberikan pendapatnya dan juga pengawasannya secara aktif. Jadi kita bisa mengembangkan, berinovasi, bukan hanya menggunakan 5 kepala atau 8 kepala, tapi menggunakan 30 kepala. Itu lebih baik daripada 8 kepala aja, Pak. Nah, ini saya teringat ini yang paling terakhir nih, Pak ya. Ini soal simpan pinjam ini kan modal. Ketika diberikan modal. Tapi namanya umur manusia ya, kita tidak ada yang tahu. Bagaimana ketika diberikan pinjaman terus meninggal? Nah, pertanggungjawabannya gimana? Gini, Pak, itu yang kita bilang tadi. Teknisnya koperasi kita nggak atur. Nah, tadi kan kita bilang, Pak, ada AD, ada ART. Yang kita atur itu AD, anggaran dasar. Itu kita arahkan sebaik mungkin supaya sesuai dengan peraturan yang ada. SOP yang tadi Bapak tanya itu ART. SOP itu diberikan kebebasan secara bebas sekali itu kepada anggota pengurusan pengawas. Dengan catatan tidak kriminal. Cuma itu. Betul. Jadi kalau Bapak bilang tadi, kalau dia meninggal bagaimana? Kembali ke ART. ART-nya mengatur kayak gimana? Makanya itu kita bilang ART ini paling penting daripada AD. AD ini ya hanya akte. ART ini yang menunjukkan operasionalnya mau kayak gimana, teknisnya kayak gimana, kalau terjadi satu dan lain hal bagaimana, mitigasi resikonya kayak gimana, itu ada di ART, Pak. Oh gitu ya, jadi artinya ketika ada anggota yang meninggal bukan keluarganya yang ganti begitu? Iya, melihat lagi ke ART. Kalau diatur keluarga harus ganti, berarti keluarga. Oh iya. Tapi kalau diatur sesuai enggak, dengan aturan ya? Iya. Oke, baik Pak Brian, menarik sekali ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan Koperasi Merah Putih, percepat penguatan ekonomi desa. Nanti seperti apa nanti perkembangannya untuk Koperasi Merah Putih yang rencananya akan di launching 12 Juli ya? 12 Juli. Oke. Semoga sukses untuk kedepannya ya. Oke. Dan mungkin sebagai closing statement Pak Brian, mungkin apa yang ini Anda sampaikan atau mungkin sebagai ajakan juga bagaimana untuk bisa khususnya bagi para anak muda untuk bisa bergabung dengan koperasi. Silakan. Iya. Jadi ini pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Manado ini dan juga desa-desa di kabupaten ini merupakan sebuah peluang untuk kita berpartisipasi aktif dalam sebuah program pemerintah, Pak. Jadi ini betul-betul bottom up. Artinya kita yang memfasilitasi tapi yang membentuk itu dari bawah sampai ke atas. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda itu mereka itu mempunyai suara yang paling kuat sebenarnya. Waktu demo lalu saja anak muda yang demo. Nah, masa demo bisa kekumpul, bisa berpartisipasi aktif. Ini untuk kepentingan kelurahan masa bisa berpartisipasi aktif. Jadi tolonglah, kita butuh juga anak-anak muda untuk bisa mengembangkan koperasi ini ke arah yang lebih kekinian atau lebih ke arah era digitalisasi. Makanya kita memohon, kita akan mulai musyawarah mulai dari Rabu ini. Tolong teman-teman warga kelurahan untuk dapat berpartisipasi aktif. Mari kita sama-sama bangun Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi sebuah wadah untuk memajukan dan mensejahterakan warga kelurahan itu. Jangan sampai kita lewat kesempatan ini. Karena ini kesempatan, Pak. Kita nggak keluarkan uang untuk pembuatan aktenya, enggak. Hanya simpanan pokok dan simpanan wajib yang nantinya itu juga akan kembali juga ke warga. Jadi jangan sampai kita lewatkanlah kesempatan ini. Gitu, Pak. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk Forum Kawanua pagi ini. Terima kasih Pak Brian untuk waktunya bersama RRI yang sudah kesekian kalinya hadir ya. Siap, Pak. Sukses untuk kedepannya Pak Brian. Dan dengan demikian ya tuntas sudah untuk Forum Kawanua pagi ini ya. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk responnya ya, partisipasinya. Selamat pagi, salam sukses untuk Anda dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia.
kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.